Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan nama sebagai berikut akan menganalisis rasio keuangan perusahaan privat dan publik. Oke, di sini kelompok kami akan menganalisis rasio keuangan perusahaan publik yaitu PT Adikarya Tbk. Yang pertama kami akan menganalisis rasio likuiditas. Rasio ini terdiri dari 3 yaitu current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Untuk itu kami akan membahas terlebih dahulu current ratio. Current ratio ini memiliki rumus current asset dibagi dengan current liabilities. Dapat kita lihat pada laporan posisi keuangan PT Adikarya, terlihat bahwa current asset atau jumlah aset lancarnya sebesar 29.593 sekian, dan current liabilities atau utang jangka pendeknya sekitar 24.618 sekian, sehingga menghasilkan 1,201 atau sekitar 120,21%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aset lancar yang cukup untuk membayar kewajiban jangka pendek yang dimilikinya. Ini menunjukkan indikasi positif karena lebih dari 100%, yang berarti perusahaan ini memiliki aset lebih dari cukup untuk menutup kewajiban jangka pendeknya. Untuk yang kedua yaitu quick ratio yang memiliki rumus current asset dikurang dengan inventory dan dibagi dengan current liabilities. Dapat kita lihat pada laporan posisi keuangan tadi, yaitu current assetnya sebesar 29.593 sekian, dikurang dengan inventory atau persediaannya sebesar 6.988 sekian, dan dibagi dengan current liabilitiesnya sebesar 24.618 sekian, sehingga menghasilkan 0,9182 atau sekitar 91,82%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki sekitar 91,82% rupiah aset yang sangat cair atau dapat dengan cepat diubah menjadi uang tunai untuk setiap 1 rupiah kewajiban jangka pendeknya. Dan juga meskipun perusahaan memiliki likuiditas yang baik, tetapi mungkin sedikit kurang liquid dibanding dengan current ratio yang tadi. Dan yang ketiga yaitu cash ratio dengan rumus cash dibagi dengan current liabilities. Nah, kita lihat lagi pada laporan posisi keuangan pada akun kas dan setara kas sebesar 4336 sekian dan dibagi dengan current liabilitiesnya sebesar 24.618 sekian, sehingga menghasilkan 0,1759 atau sekitar 7,59%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tingkat likuiditas yang sangat rendah dalam bentuk kas dan menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan terbatas dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yaitu 7,59% dari total kewajiban jangka pendek yang dapat dipenuhi dengan aset kas yang dimiliki oleh perusahaan. Untuk rasio keuangan yang kedua yaitu rasio profitabilitas. Yang pertama, gross profit margin dengan rumus laba bruto dibagi penjualan dikali 100%. Kita lihat pada laporan laba rugi, laba bruto sebesar 1.796 sekian, lalu dibagi dengan penjualan atau pendapatan usahanya sebesar 13.549 sekian, lalu dikali 100% menghasilkan 13,28%. Nah, hal ini berarti perusahaan mempertahankan 13,28% dari pendapatan sebagai laba kotor setelah menggunakan biaya produksi. Nah, semakin tinggi rasio ini, semakin baik perusahaan dalam menghasilkan laba kotornya. Dampaknya bisa berarti perusahaan memiliki margin laba yang lebih besar yang bisa digunakan untuk menutup biaya operasional dan mendukung pertumbuhan perusahaan. Selanjutnya yaitu operating profit margin dengan rumus laba sebelum bunga dan pajak dibagi penjualan dikali 100%. Dapat kita lihat pada laporan laba rugi tadi yang menunjukkan bahwa laba sebelum pajaknya sebesar 183 sekian dan dibagi dengan penjualannya yaitu 13.549 sekian, lalu dikali 100% sehingga menghasilkan 1,35%. Artinya, perusahaan menghasilkan laba operasional sekitar 1,35% dari kegiatan bisnis utamanya. Nah, dalam hal ini, laba operasionalnya relatif rendah, yang mungkin bisa disebabkan oleh biaya operasional yang tinggi atau persaingan yang sengit. Nah, dampaknya ini bisa mengindikasikan bahwa perusahaan mungkin perlu mengevaluasi dan mengoptimalkan biaya operasionalnya atau mencari cara untuk meningkatkan pendapatannya. Selanjutnya yaitu net profit margin dengan rumus laba bersih setelah pajak dibagi penjualan dikali 100%. Dari laporan laba rugi tadi, diketahui bahwa laba bersih atau laba tahun berjalannya sebesar 175 sekian dan dibagi dengan penjualan yaitu 8823 sekian, lalu dikali dengan 100% sehingga menghasilkan 1,30%.
Nah, hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan itu menghasilkan laba bersih yang relatif rendah dari pendapatan, hanya sekitar 1,30% dari setiap rupiah pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan menjadi laba bersih. Nah, laba bersih yang rendah ini mungkin bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk biaya operasional yang tinggi, atau beban bunga yang besar, atau pajak yang signifikan. Dampaknya bisa berarti perusahaan mungkin perlu melakukan penghematan biaya lebih lanjut atau mencari cara untuk meningkatkan laba bersihnya. Selanjutnya yaitu Return on Asset atau ROA dengan rumus laba sebelum pajak dibagi total aset dikali 100%. Kita lihat pada laporan laba rugi menunjukkan bahwa laba sebelum pajaknya sebesar 183 sekian. Dan kita lihat pada laporan posisi keuangan yang menunjukkan total asetnya sebesar 39.986 sekian, lalu dikali 100 sehingga menghasilkan 0,46%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan laba bersih sekitar 0,46% dari total asetnya. Nah, ROI yang rendah ini mungkin bisa mengindikasikan bahwa perusahaan tidak mengalokasikan asetnya dengan efisien untuk menghasilkan laba yang cukup. Ini dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan dan efisiensi penggunaan aset. Untuk yang selanjutnya adalah analisis rasio solvabilitas. Yang pertama itu debt to asset ratio atau DAR dengan rumus total liabilitas dibagi total aset dikali 100%. Nah, bisa kita lihat pada laporan posisi keuangan, total liabilitasnya adalah sebesar 31.162 sekian dibagi dengan total aset sekitar 39.986 sekian lalu dikali 100% sehingga menghasilkan 0,793 atau 77,93%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sekitar 77,93% dari total aset perusahaan dibiayai oleh utang. Semakin tinggi DAR, semakin besar resiko finansial perusahaan, terutama jika terjadi fluktuasi suku bunga atau kebijakan pengendalian utang yang ketat. Selanjutnya yaitu Debt to Equity Ratio atau DER dengan rumus total liabilitas dibagi total ekuitas dikali 100%. Nah, kita kembali lagi pada laporan posisi keuangan, total liabilitasnya adalah 31.162 sekian dibagi dengan total ekuitas 8.823 sekian lalu dikali 100% sehingga menghasilkan 3,53 atau sekitar 353%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki utang yang lebih dari 3,5 kali ekuitasnya. Angka yang tinggi seperti ini menandakan tingginya tingkat utang yang dapat meningkatkan risiko finansial dan keuangan perusahaan. Ini juga dapat mengurangi fleksibilitas dalam pengambilan keputusan operasional dan keuangan. Lalu yang ketiga itu long term debt to total capitalization. Dengan rumus utang jangka panjang dibagi modal ditambah utang jangka panjang dikali 100%. Kita kembali pada laporan posisi keuangan bahwa utang jangka panjangnya yaitu 6544 sekian. Lalu dibagi dengan modal yaitu 8823 sekian ditambah dengan utang jangka panjang tadi sehingga menghasilkan 15368 sekian lalu dikali 100% dan menghasilkan 42,59%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sekitar 42,59% dari total modal perusahaan berasal dari utang jangka panjang, sedangkan sisanya berasal dari modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin tinggi risiko yang terkait dengan utang jangka panjang. Kemudian yang terakhir adalah times interest earned dengan rumus laba sebelum pajak dibagi beban bunga. Nah, kita lihat pada laporan laba rugi, laba sebelum pajaknya yaitu 183.299 sekian dan biaya beban keuangannya sekitar 806.691 sekian sehingga menghasilkan 0,23 kali. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan hanya mampu membayar bunga 0,23 kali lipat. TIE yang rendah seperti ini bisa mengindikasikan kesulitan dalam menghadapi beban bunga yang dapat mempengaruhi stabilitas keuangan perusahaan. Analisis selanjutnya adalah rasio aktivitas. Yang pertama adalah inventory turnover dengan rumus cost of goods sold dibagi average inventory. Nah, kita lihat pada laporan laba rugi, beban pokok pendapatannya yaitu 11.752 sekian. Lalu dibagi dengan average inventory. Nah, ini berasal dari persediaan tahun 2021 ditambah persediaan 2022 lalu dibagi 2 sehingga menghasilkan 7.219 sekian. Dan setelah dibagi hasilnya adalah 1.629. Nah, hal ini berarti persediaan perusahaan berputar sekitar 1.629 kali dalam mengganti atau menjual persediaannya dalam tahun tersebut.
Lalu yang kedua adalah total asset turnover dengan rumus sales dibagi dengan total aset. Nah, kita lihat pada laporan laba rugi, salesnya atau pendapatan usahanya sebesar 13.549 sekian. Lalu dibagi dengan total aset, kita lihat pada laporan posisi keuangan sebesar 39.986 sekian, sehingga menghasilkan 0,34. Nah, hal ini berarti perusahaan menghasilkan pendapatan sekitar 0,34 kali lipat dari total asetnya. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin baik perusahaan dalam memaksimalkan penggunaan asetnya. Lalu yang ketiga yaitu fixed asset turnover dengan rumus sales dibagi average fixed asset. Nah, kita lihat pada laporan laba rugi, pendapatan usahanya yaitu 13.549 sekian, lalu dibagi dengan average fixed asset, yaitu kita lihat pada laporan posisi keuangan, yaitu jumlah aset tidak lancar tahun 2021 ditambah dengan jumlah aset tidak lancar 2022, kemudian dibagi 2 sehingga menghasilkan 2073 sekian. Lalu setelah dibagi hasilnya adalah 6,52. Artinya perusahaan mampu menghasilkan pendapatan sebesar 6,52 kali dari nilai aset tetap yang dimilikinya. Nah, nilai 6,52 ini mengindikasikan bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan dalam aset tetapnya menghasilkan 6,52 kali lipat pendapatan. Nah, analisis rasio keuangan yang terakhir adalah rasio nilai pasar. Yang pertama, price earning ratio dengan rumus harga pasar per saham dibagi laba per lembar saham. Harga pasar per saham didapat dari annual report di bagian ikhtisar saham. Kita ambil yang triwulan 4 yang penutupan yaitu sebesar 484 dan dibagi dengan laba per lembar saham terdapat pada laporan laba rugi yang paling bawah yaitu laba per saham dasar sebesar 17,67 sehingga menghasilkan 27,39. Nah, hal ini menunjukkan bahwa saham perusahaan diperdagangkan dengan harga 27,39 kali lipat dari laba per lembar sahamnya. PER yang tinggi biasanya mengindikasikan bahwa investor bersedia membayar premi yang lebih tinggi untuk saham perusahaan. Lalu rasio yang kedua yaitu earning per share atau EPS dengan rumus laba setelah pajak dibagi jumlah saham yang beredar. Nah, kita lihat pada laporan laba rugi pada akun laba tahun berjalan sebesar 175 sekian. Dan dibagi dengan jumlah saham yang beredar, kita bisa lihat pada laporan posisi keuangan pada akun saham modal ditempatkan dari setor penuh tanggal 31 Desember 2022. Yaitu 8407 sekian sehingga menghasilkan 20,84. Hal ini berarti perusahaan menghasilkan laba bersih sebesar 20,84 unit rupiah untuk setiap lembar saham yang beredar. Dengan kata lain, misalnya dibeli 100 lembar saham perusahaan, maka diharapkan laba bersihnya sebesar 2084 rupiah. Dan IPS yang tinggi adalah indikator positif karena menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan laba yang baik untuk pemegang sahamnya. Ini juga dapat meningkatkan daya tarik saham perusahaan bagi investor karena investor sering mencari saham dengan IPS yang tinggi. Nah, kemudian rasio yang terakhir adalah price book value atau PBV. Dengan rumus harga pasar per saham dibagi dengan nilai buku per lembar saham. Harga pasar per saham sudah kita cari tadi pada ikhtisar saham yaitu sebesar 484 dibagi dengan nilai buku per lembar saham. Ini didapat dari total ekuitas dibagi jumlah saham yang beredar sehingga menghasilkan 1050. Kemudian kita bagi lalu menghasilkan 0,461 kali. Nah, hal ini menunjukkan bahwa saham perusahaan diperdagangkan dengan harga sekitar 0,461 kali lipat dari nilai buku per sahamnya. Nah, karena nilainya itu kurang dari 1, ini termasuk rendah dan biasanya mengindikasikan bahwa saham perusahaan itu diperdagangkan dengan harga di bawah nilai buku per sahamnya. Ini bisa menjadi indikasi bahwa saham dianggap undervalued atau harga saham lebih rendah daripada nilai aset bersihnya, dan investor mungkin melihatnya sebagai kesempatan investasi yang baik. Nah, selanjutnya kami akan menganalisis rasio keuangan perusahaan private yaitu PT Tunas Raiden. Yang pertama, kami akan menganalisis rasio likuiditas. Rasio ini terdiri dari 3 yaitu current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Yang pertama kita bahas yaitu current ratio. Memiliki rumus current asset dibagi current liabilities. Dapat kita lihat pada laporan posisi keuangan PT Tunas Raiden terlihat bahwa current asetnya sebesar 2.780.641 dan current liabilitiesnya sebesar 2.157.673. sehingga menghasilkan 1,288 atau 128,80%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aset lancar yang cukup untuk membayar kewajiban jangka pendek yang dimilikinya. Ini menunjukkan indikasi positif karena lebih dari 100% berarti perusahaan ini memiliki aset lebih dari cukup untuk menutup kewajiban jangka pendeknya.
Yang kedua, quick ratio, memiliki rumus current asset dikurang inventory dibagi current liabilities. Dapat kita lihat pada laporan posisi keuangan tadi, current assetnya sebesar 2.780.641, inventory-nya sebesar 1.253.191, dan current liabilities-nya sebesar 2.157.673, sehingga menghasilkan 0,708 atau 70,8%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki sekitar 70,8% rupiah aset yang sangat cair atau dapat dengan cepat diubah dengan uang tunai untuk setiap 1 rupiah kewajiban jangka pendeknya. Dan juga meskipun perusahaan memiliki likuiditas yang baik, tetapi mungkin sedikit kurang liquid dibanding dengan current ratio tadi. Yang ketiga yaitu cash ratio, memiliki rumus cash dibagi current liabilities. Kita lihat lagi pada laporan posisi keuangan pada akun kas dan setara kas sebesar 739.927 dan dibagi dengan current liabilities-nya sebesar 2.157.673 sehingga menghasilkan 0,343 atau 34,30%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tingkat likuiditas rendah dalam bentuk cash dan menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan terbatas dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, yaitu 34,30% dari total kewajiban jangka pendek yang dapat dipenuhi dengan aset cash dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya, analisis rasio profitabilitas. Yang pertama yaitu gross profit margin, memiliki rumus laba bruto dibagi penjualan dikali 100%. Bisa kita lihat pada laporan laba rugi, laba bruto sebesar 1.425.131, lalu dibagi dengan penjualan sebesar 14.571.494 dikalikan 100% menghasilkan 9,78%. Hal ini berarti perusahaan mempertahankan 9,78% dari pendapatan sebagai laba kotor setelah menggunakan biaya produksi. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik perusahaan dalam menghasilkan laba kotornya. Dampak bisa berarti perusahaan memiliki margin laba yang lebih besar yang bisa digunakan untuk biaya operasional dan mendukung pertumbuhan perusahaan. Selanjutnya, operating profit margin memiliki rumus laba sebelum bunga dan pajak dibagi penjualan dikali 100%. Bisa kita lihat pada laporan laba rugi, laba sebelum pajak sebesar 1.060.176 dan penjualan sebesar 14.571.494 dikali 100% sehingga menghasilkan 7,27%. Artinya, perusahaan menghasilkan laba operasional sekitar 7,27% dari kegiatan bisnis utamanya. Selanjutnya, net profit margin dengan rumus laba bersih setelah pajak dibagi penjualan dikali 100%. Bisa kita lihat pada laporan laba rugi, laba bersih atau laba tahun berjalan sebesar 901.053 dibagi dengan penjualan sebesar 14.571.494 dikali 100% menghasilkan 6,19%. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan itu menghasilkan laba bersih yang relatif rendah dari pendapatannya, hanya sekitar 6,19% dari setiap rupiah pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan menjadi laba bersih. Selanjutnya, return on asset atau ROE dengan rumus laba sebelum pajak dibagi total aset dikali 100%. Kita lihat pada laporan laba rugi, laba sebelum pajak sebesar 1.060.176 dan lihat pada laporan posisi keuangan yang menunjukkan total aset sebesar 7.543.786 lalu dikali 100% menghasilkan 14,6%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan laba bersih sekitar 14,6% dari total asetnya. ROE yang rendah ini mungkin bisa mengindikasikan bahwa perusahaan tidak mengalokasikan asetnya dengan efisien untuk menghasilkan laba yang cukup. Selanjutnya, return on equity atau ROE dengan rumus laba setelah pajak dibagi total ekuitas dikali 100%. Kita lihat pada laporan laba rugi, laba tahun berjalan yaitu sebesar 901.053 dan lihat pada laporan posisi keuangan yang menunjukkan total ekuitasnya sebesar 4.324.976 dikali 100% menghasilkan 20,84%. Perusahaan berhasil menghasilkan sekitar 20,84% dari laba ekuitas pemegang sahamnya. Dalam hal ini, 20,84% menunjukkan bahwa perusahaan memberikan pengembalian yang cukup baik kepada pengguna saham. Selanjutnya, return on investment atau ROI dengan rumus laba setelah pajak dibagi total aset dikali 100%. Kita lihat pada laporan laba rugi, laba setelah pajaknya sebesar 901.053
Dan lihat pada laporan posisi keuangan menunjukkan total asetnya sebesar 7.543.786 lalu dikali 100% menghasilkan 11,95%. Ini mengindikasikan bahwa investasi atau penggunaan modal tersebut telah menghasilkan pengembalian sekitar 11,95%. Ini menimbulkan bahwa investasi tersebut pada tingkat pengembalian ini dianggap cukup efektif. Selanjutnya, kita masuk ke analisis rasio solvabilitas. Yang pertama yaitu debt to asset ratio atau DAR dengan rumus total liabilities dibagi total aset dikali 100%. Kita lihat pada laporan posisi keuangan, total liabilitiesnya sebesar 3.218.810 dibagi total asetnya sebesar 7.543.786 lalu dikali 100% sehingga menghasilkan 42,69%. 42,69% ini menunjukkan bahwa sekitar 42,69% dari total aset perusahaan dibiayai dengan menggunakan utang. Selanjutnya, debt to equity ratio atau DER dengan rumus total liabilities dibagi total ekuitas dikali 100%. Lihat pada laporan posisi keuangan, total liabilitiesnya sebesar 3.218.810 dibagi dengan total ekuitas sebesar 4.324.976 dikali 100% dengan hasil 74,44%. 74,44% ini menunjukkan bahwa dari total sumber pendanaan perusahaan dari utang. Sementara sisanya yaitu 25,56% berasal dari ekuitas. Nah, DER yang tinggi mengakibatkan rentan terhadap fluktuasi. Selanjutnya, long term debt to total capitalization dengan rumus utang jangka panjang dibagi modal ditambah utang jangka panjang dikali 100%. Kita lihat pada laporan posisi keuangan, utang jangka panjangnya yaitu sebesar 1.061.137 dibagi dengan modalnya sebesar 4.324.976 ditambah dengan utang jangka panjang tadi sebesar 1.061.137 dikali dengan 100%, mendapatkanlah hasil 19,75%. Artinya, 19,75% ini dari total perusahaan dibiayai dengan utang jangka panjang. Sedangkan sisanya sekitar 80,25% dibiayai dengan modal sendiri. Selanjutnya, time interest earned dengan rumus laba sebelum pajak dibagi dengan beban bunga. Kita lihat pada laporan laba rugi, laba sebelum pajaknya sebesar 1.060.176 dibagi dengan beban bunga sebesar 106.134 dan mendapatkanlah hasil 9,10 kali. Dengan time interest earned sebesar 9,10 ini berarti perusahaan memiliki 9,10 kali keuntungan operasionalnya yang cukup untuk membayar bunga pada utangnya. Pembahasan selanjutnya yaitu analisis rasio aktivitas. Yang pertama, inventory turnover dengan rumus cost of goods sold dibagi dengan average inventory. Kita lihat pada laporan laba rugi, cost of goods sold-nya yaitu sebesar 13.146.364 dibagi dengan average inventory sebesar 1.087.487,5 dan mendapatkanlah hasil 12,9 kali. Artinya, 12,9 kali per tahun berarti perusahaan mengganti atau menjual persediaannya sekitar 12,9 kali dalam satu tahun. Selanjutnya, total asset turnover dengan rumus sales dibagi total aset. Kita lihat pada laporan laba rugi, salesnya sebesar 14.571.495 dibagi dengan total asetnya di laporan posisi keuangan sebesar 7.543.786 dan mendapatkanlah hasil 1,93 kali. Artinya, perusahaan dapat menghasilkan 1,93 kali pendapatan atau penjualan dari setiap unit total aset yang dimilikinya. Selanjutnya, fixed asset turnover dengan rumus sales dibagi average fixed asset. Kita lihat pada laporan laba rugi, salesnya sebesar 14.571.495 dibagi dengan average fixed asset di laporan posisi keuangan sebesar 4.311.863,5, mendapatkanlah hasil 3,38 kali. Artinya, perusahaan mampu menghasilkan pendapatan sebesar 3,38 kali dari nilai aset tetap yang dimiliki. Nilai 3,38 mengindikasikan bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan dalam aset tetap menghasilkan 3,38 kali lipat pendapatan. Selanjutnya yaitu analisis rasio nilai pasar. Yang pertama, price earning ratio atau rasio harga laba dengan rumus harga pasar per saham dibagi laba per lembar saham. Harga pasar per saham sendiri yaitu 1.560 dibagi dengan laba per lembar sahamnya yaitu 165 didapatkanlah 9,45. Nilai 9,45 berarti investasi bersedia membayar 9,45 kali laba per saham untuk membeli saham tersebut.
Selanjutnya, earning per share atau EPS dengan rumus laba setelah pajak dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Laba setelah pajaknya yaitu Rp901.053 dibagi dengan 5.580.000.000 dan mendapatkanlah hasil 0,016. Artinya, perusahaan memperoleh laba bersih sebesar 0,016 unit rupiah untuk setiap lembar saham yang ada. Dengan kata lain, misalnya beli 100 lembar saham perusahaan, maka diharapkan laba bersihnya sebesar 1,6 rupiah. Selanjutnya, price book value atau PBV memiliki rumus yaitu harga pasar per saham dibagi dengan nilai buku per lembar saham. Harga pasar saham sendiri yaitu 1.560 dibagi dengan nilai buku per lembar saham sebesar 0,000775 didapatkan dari total ekuitas dibagi dengan jumlah saham beredar dan mendapatkanlah hasil 2,013 kali. 2,013 mengindikasikan bahwa saham perusahaan saat ini diperdagangkan dengan harga sekitar 2,013 kali nilai buku ekuitas per saham. Dalam hal ini, pasar membayar lebih dari 2 kali lipat nilai buku ekuitas per saham untuk memiliki saham tersebut. Baiklah, selanjutnya di sini akan dijelaskan mengenai analisis time series yang menggunakan perhitungan tren. Perhitungan tren ini menggunakan rumus YT sama dengan A ditambah BX. A dan B dihitung dengan cara A sama dengan EY dikurangi BEX dan B sama dengan sigma XY dikurangi NXY lalu dibagi dengan sigma X kuadrat dikurangi NX kuadrat. Baiklah, langsung saja kita mulai analisis time series pada PT Adikarya Tbk. Di sini sudah terlihat perhitungan tabelnya, di mana tabel pertama kolom pertama itu ada tahun di sini kita pakai dari 2016 sampai 2022. Kemudian kolom selanjutnya ada penjualan yang dinotasikan sebagai Y. Data penjualan ini diambil dari annual report PT Adikarya. Selanjutnya ada kolom X, setelah itu ada kolom XY dan kolom selanjutnya ada kolom X kuadrat, selanjutnya ada kolom tren dan terakhir ada kolom presentasi tren. Nah, yang kita akan cari di sini adalah tren dengan rumus tadi YT sama dengan A ditambah BX. Sebelum mencari tren, kita harus mencari terlebih dahulu A dan B-nya. Sebelum mencari A dan B, kita harus mencari terlebih dahulu EY dan juga EX-nya. EY di sini adalah menggunakan rumus sigma Y dibagi dengan N. Maka didapatkanlah sigma Y-nya yaitu 83 triliun, kemudian dibagi dengan N-nya yaitu jumlah tahunnya ada 7, maka didapatkanlah hasilnya sebesar 11.941.942.745 rupiah. Kemudian EX-nya yaitu sigma X-nya yaitu sebesar 28, kita bagikan juga dengan jumlah tahunnya atau N yaitu 7, maka didapatkanlah EX-nya yaitu sebesar 4. Baik, langsung saja kita masuk ke rumus A dan B. Terlebih dahulu kita menghitung B-nya dengan rumus sigma XY dikurangi NXY, kemudian dibagi sigma X kuadrat dikurangi NX kuadrat. Kita maksudkan sigma XY-nya yaitu ada sebesar 320 triliun, kemudian dikurangi dengan N-nya, jumlah tahunnya tadi ada 7, kemudian kita masukkan EX-nya kemudian dikali EX-nya yaitu 4, kemudian dikali juga dengan E-nya yaitu 11 triliun tadi. Lalu kita bagi dengan sigma X kuadrat sebesar 140, kemudian dikurang dengan N-nya 7, lalu dikali dengan EX-nya 4 yang dikuadratkan. Maka didapatkanlah hasil B-nya yaitu minus 512.224.424.778 rupiah. Kemudian kita masuk ke yang A, rumusnya yaitu EY dikurangin dengan sigma Y dikurangin dengan BX. Nah, EY-nya tadi kita masukkan 11 triliun, kemudian kita kurangkan dengan B-nya, lalu kita masukkan EX-nya yaitu 4. Maka didapatkanlah hasilnya A sama dengan 14.017.229.641.857 rupiah. Dan kita dapatkanlah rumus YT-nya atau rumus trennya di sini 14.229.641.857 rupiah. Kemudian kita kurangkan dengan minus 512.224.424.424.778 rupiah.
X. Nah, X-nya di sini kita kalikan saja jika ingin memasukkan trennya. Contohnya di tahun 2016 kita masukkan rumus trennya, kemudian kita masukkan X-nya 1, maka didapatkanlah hasilnya sebesar 13 triliun sekian-sekian. Begitu pula pada tahun 2017 dan seterusnya. Nah, untuk persentase tren di sini kita akan menghitungnya dengan cara data penjualannya tadi atau Y kita bagikan dengan tren atau YT. Kemudian kita kalikan dengan 100, maka dapatlah persentasenya. Nah, ini merupakan grafik dari analisis time series menggunakan perhitungan tren dari PT Adikarya. Nah, selanjutnya kita akan langsung ke analisis time series menggunakan perhitungan tren untuk PT Tunas Ridean. Sama seperti PT Adikarya tadi, tabelnya sama, tapi datanya yang berbeda. Setelah kita mencari perhitungan A dan B-nya, kita masukkan rumusnya. Nah, langsung kita dapatkan trennya atau YT sama dengan 12.439.957 dikurangin dengan minus 9.322.000. Langsung jika ingin mencari tren dari tahun 2019, langsung kita kalikan X-nya kali 4, maka didapatkanlah hasilnya sebesar 12.402.669.000. Dan begitu seterusnya. Dan untuk persentase trennya juga sama, yaitu dengan penjualan, yaitu Y kita bagikan dengan tren, yaitu YT, lalu kita kalikan dengan 100. Maka didapatkanlah kolom hasil untuk kolom persentase tren. Nah, ini untuk grafik dari analisis time series untuk PT Tunas Ridean. Baiklah, itu dia tadi materi yang sudah saya jelaskan mengenai analisis time series. Apabila ada kesalahan mengenai pemaparan materi ataupun kesalahan kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.